Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan mulai membahas tentang hukum kedua termodinamika, bab 8. Nah, untuk pengantarnya mari kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, ini ada secangkir kopi yang panas, ya. Tentu secangkir kopi ini tidak langsung kita seruput, gitu ya. Nah, kita diamkan dulu, ya, agar lebih dingin lagi. Nah, sehingga ada proses di mana panas dari kopi ini itu akan keluar, atau kalor dari kopi ini itu akan keluar, ya, ke lingkungan, ya, ke sekitar daripada segelas kopi ini. Nah, ini adalah proses 1. Nah, selanjutnya, pada gambar selanjutnya kita melihat ada proses 2. Ya, di sini dikatakan bahwa kalor itu, pada gambar ini kita lihat bahwa kalor itu mengalir dari lingkungan ke kopi, segelas kopi ini, di mana lingkungan itu lebih dingin daripada kopi yang ada di dalam gelas ini. Ya, ini Anda lihat, ini proses 2 adalah proses sebaliknya. Kalau pada proses 1 itu kalor mengalir dari kopi panas ke lingkungan yang lebih dingin. Tetapi proses 2, yaitu proses sebaliknya, kalor itu mengalir dari lingkungan yang lebih dingin ke kopi yang lebih panas. Ya. Nah, di sini dari kedua proses ini mari kita terapkan hukum pertama dari termodinamika. Nah, menurut hukum pertama termodinamika, baik itu proses 1 maupun proses 2 itu benar adanya. Ya, asalkan di sini kalor yang dilepas oleh kopi yang panas itu sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan. Begitu juga di sini. Jadi panas yang diberikan oleh lingkungan yang lebih dingin ke kopi ini yang lebih panas juga sama, ya. Antara kalor yang diberikan oleh lingkungan yang lebih dingin dengan kalor yang diterima oleh kopi yang lebih panas itu harus sama, ya. Nah, ini menurut hukum pertama termodinamika itu proses itu adalah benar adanya. Nah, bagaimana kalau kita terapkan hukum kedua termodinamika ini ke dalam dua proses tadi? Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut hukum kedua termodinamika, proses kedua itu tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi. Tidak ada kalor yang mengalir dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Jadi kalor itu hanya mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari,
proses 2 tadi itu tidak mungkin terjadi. Jadi menurut hukum kedua termodinamika itu adalah menyatakan bahwa proses itu mempunyai arah, ya, dan arahnya itu tertentu. Contohnya tadi bahwa kalor itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Tidak bisa sebaliknya. Nah, sehingga bisa kita tarik kesimpulan, ya, bisa dari tarik kesimpulan bahwa suatu proses itu bisa terjadi, itu harus memenuhi hukum ke-1 dan hukum kedua termodinamika. Ya, suatu proses itu akan terjadi atau bisa terjadi kalau dia memenuhi hukum ke-1 dan hukum kedua termodinamika. Nah, ini digambarkan dalam gambar skema seperti ini. Jadi ini adalah switch untuk hukum pertama, ini adalah switch untuk hukum kedua. Nah, sebuah proses itu akan terjadi kalau switch pertama ini itu on atau terpenuhi, kemudian switch kedua ini juga on atau terpenuhi. Sehingga proses itu bisa mengalir dari sisi kiri menuju ke sisi sebelah kanan. Nah, itulah tadi pengantar mengenai hukum kedua termodinamika. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang thermal energy reservoir atau sering disebut dengan reservoir saja. Ya, karena ini nanti akan digunakan pada saat kita, istilah ini akan kita gunakan pada saat kita membahas tentang hukum kedua termodinamika ini. Nah, apa yang dimaksud dengan thermal energy reservoir atau kita singkat reservoir saja? Ya. Nah, reservoir itu adalah suatu sistem yang dapat memberi atau menerima kalor. Ya, dapat memberi atau menerima kalor tanpa mengalami perubahan temperatur. Jadi itu yang disebut dengan reservoir. Nah, contohnya dari reservoir itu adalah udara atau atmosfer ini. Ya, udara, laut bisa, sungai bisa, danau bisa. Jadi contoh-contoh yang disebutkan ini, kalau dia menerima atau memberi kalor, maka temperaturnya itu tidak berubah. Nah, itu namanya atau contoh reservoir. Nah, reservoir tersebut itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah reservoir yang memberi kalor disebut dengan source. Ya, ini yang memberi kalor, reservoir yang memberi kalor disebut dengan source. Sedangkan reservoir yang menerima kalor tanpa terjadi perubahan temperatur itu disebut dengan sink. Ya. Source itu memberi, sink itu adalah menerima kalor. Tetapi keduanya tidak akan mengalami perubahan temperatur. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.